Selamat malam buat teman-teman semua. Apa kabar? Saya yakin Luar pasti baik biasa. semua ya, pasti dalam keadaan yang perfect. Dan kita lagi seru-serunya ya semuanya. Pada hari ini kebetulan topiknya juga benar-benar yang kita juga tunggu-tunggu. Nah, jadi buat teman-teman semua sekarang bisa siapkan semua fokus konsentrasi pertanyaan ya buat teman-teman yang barusan aja bergabung ya ini Zoom Health Talk from Home pertamanya ya saya ucapkan sekali lagi selamat datang mungkin bertanya-tanya ya kira-kira apa nih solusi untuk kita semua dan bingung banget gitu loh karena mau minum air kemasan ada bahayanya ya dan sudah pasang filter air yang di rumah pun ternyata juga katanya ini nggak main-main ini bahayanya, serba bingung gitu. Tapi benar nggak sih? Nah, malam hari ini kebetulan pas banget karena kita punya key speaker atau pembicara kunci Dr. Andi Pratama, Dharma spesialis penyakit dalam, teman-teman semua. Beliau ini tidak sendirian karena nanti juga ada speaker yang kedua, Pak Leonardo Wisan, founder dari Live Well Global. Nah, untuk yang pertama, tentu saya akan memperkenalkan pembicara kita yang satu ini dulu ya. Nah, ini Pak Leonardo Wisan ini beliau adalah founder Livewell Global yang memiliki pengalaman belasan tahun di bisnis networking. Dan kebetulan produk yang akan jadi solusi bersama kita ini ya, ini beliau datangkan khusus dan nanti ya teman-teman dengerin aja karena ternyata bisa diselesaikan lewat produk yang satu ini salah satunya. Beliau juga masuk profilnya ke dalam bisnis majalah Prioritas BCA. Beliau, Pak Leonardo Wisan memiliki ratusan ribu jaringan member yang tersebar di Indonesia dan mancanegara. Dan beliau juga top leader peraih income terbesar di dunia MLM Indonesia. Beliau juga berhasil meraih penghargaan dari Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia untuk dedikasi sebagai anggota bidang antar organisasi APLI tahun 2021. Dan malam hari ini kita juga punya pembicara, bisa tolong digeser Pak slide-nya. Nah, ini dia teman-teman yang kita tunggu-tunggu ya, Dr. Andi Pratama Dharma, spesialis penyakit dalam. Beliau merupakan dokter spesialis penyakit dalam di beberapa rumah sakit di Karawang. Latar belakang pendidikan studi spesialis penyakit dalam di Fakultas Kedokteran Universitas Pajajaran. Beliau juga anggota Ikatan Dokter Indonesia atau IDI. Juga anggota Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit dalam atau PAPDI. Beliau juga berpengalaman praktik di beberapa rumah sakit dan klinik, teman-teman semua. Selamat malam, Dokter Andi. Malam. Ah, Halo. Ya. oke. Buat teman-teman semua, jadi kita langsung aja ya, Dokter Andi. Dokter Andi, ini teman-teman masih pada penasaran, Dok, ya. Oke. Ada, ya, ada banyak sekali. Jadi ini bukan cuma satu, dua, tiga, empat, bahkan ratusan, Dok, ya. Yang kita itu kayak gimana ya jelasinnya itu gitu loh. Mungkin karena bukan dokter kali ya, nggak didengerin gitu. Hmm. Jadi ada banyak teman-teman ini yang sudah bukan hanya tahunan, Dok, ya. Bahkan udah belasan tahun di rumahnya itu udah pasang filter air jenis tertentu, RO nih dalam hal ini. Ya, nanti kita minta tolong pencerahannya ya, Dok ya. Ini kira-kira apakah boleh dan apakah benar tuh yang di Google, di browsing, karena juga kadang kan berita itu kita masih ragukan juga gitu loh, Dok, karena cuman baca doang gitu. Plus sumbernya juga eh, mungkin dari mana-mana pusing katanya. Nah, tolong Hmm. ya, Dok ya, dibantu pencerahannya. Oke. Ini mau langsung aja mulai. Yes, kita langsung aja. Oh, saya belum bisa share screen. Oh, Tunggu sebentar. sebentar. Saya jadikan host dulu. Oke, sembari menunggu teman-teman bisa siapkan pertanyaan atau bisa langsung bertanya dengan cara tinggalkan
pesan di chat ya. Ya, udah dok, bisa? Oke. Dari ya. Kelihatan nggak? Iya, Jelas dok. kelihatan. Tapi kayak robek-robek Oke. gitu. Iya benar Enggak, agak emang kayak gayanya robek ya. begitu. Oh, gayanya begitu. Itu Kira ada itu yang saya robek. pakai otomatis itu otomatis dari PowerPoint-nya dibikin kayak gitu. Oke, baik dok. Oke, jadi ini kan bagian kedua ya. Jadi materinya ada sebagian yang sama eh, pekan yang lalu, tapi karena saya juga baru materi ini kan sebenarnya baru secara khusus membahas tentang mikroplastik, BPA, RO tuh sebenarnya jarang ada yang minta saya ngasih materi tentang ini. Walaupun saya sebenarnya pernah bikin beberapa video tentang BPA, tentang RO, tentang mikroplastik, tapi nggak pernah secara khusus membahas tentang ini gitu. Makanya saya seminggu ini setelah ngasih materi itu nyari-nyari lagi literatur-literatur tentang kan yang kemarin banyak berita-berita di koran-koran Indonesia maupun di luar negeri gitu ya, di artikel-artikel saya pengen nyari langsung ke sumber ilmiahnya di PubMed. Namanya si PubMed itu tuh istilahnya kayak kitab sucinya para dokter gitu. Nah, pengen lihat di situ tuh gimana, nanti sebagian saya tambahin ya. Dan ini juga akan bahas sedikit aja secara singkat biar kita nanti banyak tanya jawabnya. Jadi di kedokteran itu banyak yang anggap bahwa yang paling penting itu makanan. Makanya ada you are what you eat. Tapi sebenarnya ada beberapa ilmuwan yang bilang bahwa sebenarnya yang lebih penting dari makanan itu air. Water is the most important thing you can put in your body. Air itu merupakan asupan yang paling penting, lebih penting dari makanan malah. Itu tuh dasar pemikiran itu ada dua. Pertama, karena ada namanya survival rule of three. Di sini tuh dikasih tahu beberapa hal yang sangat penting untuk bertahan hidup. Yang paling penting tentu saja udara. Orang tuh nggak bisa hidup 3 menit tanpa udara. Tapi ternyata kalau pembandingnya antara makanan sama minuman, mana yang lebih penting, makan atau minum, ternyata orang tuh bisa berminggu-minggu nggak makan tuh masih tetap survive. Tapi kalau orang nggak minum 3 hari aja itu bisa kondisinya memburuk bahkan sampai meninggal. Jadi artinya dari sini aja bahwa ilmuwan yang nganggap kenapa sih air itu lebih penting tuh ini dari sini katanya. Orang tuh nggak bisa hidup tanpa air itu cuma 3 hari, sementara bisa hidup tanpa makanan berminggu-minggu. Dari situ aja lebih penting air dibandingkan makanan. Itu dasar pemikirannya salah satunya. Kemudian dasar pemikiran yang kedua adalah kalau kita pengen tahu mana yang lebih penting antara air atau makanan, lihat aja komposisi tubuh kita. Tubuh kita tuh paling banyak sama apa gitu. Kalau misalnya ini tuh baru ketahuan tahun 1980-an. Dulu tuh orang nggak tahu apa yang paling banyak di badan kita karena belum ada alatnya. Alasan kedua ini ternyata didukung bahwa ternyata tubuh kita tuh 70%-nya tuh air. Jadi yang dibentuk sama makanan itu sekitar 30%-nya, 70%-nya itu dibentuk sama air. Dari situ aja udah kelihatan bahwa air itu kandungannya itu 2 kali lipat dibandingkan apa yang dibentuk sama makanan. Bahkan sel tubuh kita, ini air itu 70%, bahkan kalau bayi baru lahir itu bisa 80% badannya itu air. Ya. Terus dan terlihat juga kalau misalnya orang usia lanjut itu banyak penyakit itu salah satunya karena kandungan tubuhnya itu udah turun airnya tuh sampai 60%. Nah, sel tubuhnya manusia itu, tubuh kita tuh tersusun dari ujung kepala sampai ujung kaki itu ada sel. Dari sel di kepala, sel di liver, di seluruh organ, di kulit, semua tuh ada selnya. Nah, sel tubuh kita itu kalau kita lihat di mikroskop itu 90% tuh air. Dari situ aja bisa kelihatan. Ini sorry ada coretan, saya keluar stop share dulu ya biar hilang tulisannya. Ya. Oke. Nah, dari sini aja bisa kelihatan bahwa kenapa ada ilmuwan yang bilang bahwa air itu lebih penting daripada makanan tuh dari salah satunya yang pertama tadi untuk bertahan hidup lebih butuh air, yang kedua tubuh kita tuh lebih banyak airnya daripada yang dibentuk sama makanan. Jadi masih bisa difahami kenapa tuh ada beberapa ilmuwan yang bilang air itu merupakan asupan yang lebih penting daripada makanan. Jadi karena kalau 70% air, 90% sel tubuh kita itu air, kita bisa dibilang tuh manusia itu sebenarnya air yang beraktivitas, yang berjalan sehari-hari gitu ya. Jadi bukan you are what you eat, sebenarnya you are what you drink. Jadi ini penting sekali kalau kita pengen sehat. Maksudnya hubungan mana yang lebih penting antara air dan makanan itu tuh maksudnya
yang berpengaruh terhadap kesehatan kita tuh air itu sangat penting gitu. Nah itu sering orang tuh fokusnya ke makanan aja, padahal airnya apa yang kita minum, berapa banyak jenis minumannya, apa yang terkandung dalam air yang kita konsumsi itu jadi lupa gitu. Padahal itu penting sekali buat kesehatan kita. Dan juga misalnya dari jumlahnya aja, kita belum bilang jenisnya ya. Dari jumlahnya aja, itu tuh air itu tuh kalau kita kurang konsumsi airnya, itu tuh banyak sekali masalah yang timbul, yang sering kadang-kadang menyalahkan macam-macam. Padahal sebenarnya gara-gara kurang cairan. Misalnya gampang capek, oh ini pegel-pegel di leher, oh ini gara-gara kolesterol. Padahal sebenarnya banyak timbul karena kekurangan cairan. Gangguan pencernaan, susah BAB, mahnya sering kambuh, terus juga gampang capek, tekanan darah tinggi, kolesterol yang tinggi, kemudian gangguan keseimbangan asam basa, peningkatan berat badan, gangguan di kulit, gitu ya, gangguan di hati, ginjal, saluran kencing, gitu ya, dan gangguan sendi serta penuaan dini itu timbul semuanya gara-gara dehidrasi, ya, kekurangan cairan. Suka error nih. Ya, nah jumlah air yang diminum ini sebenarnya jangan ada yang paling sering salah tuh, sering menganggap bahwa jumlah air yang diminum itu adalah sehari itu minimal 2 liter. Padahal 2 liter itu untuk orang yang berat badannya 50 kilo. Jadi kalau kita berat badannya 70 kilo, 80 kilo ya disesuaikan. Kalau kita beratnya 80 kilo, minumnya sehari cuma 2 liter, ya pasti terjadi dehidrasi kronis nantinya. Nah, yang kedua, si ilmuwan yang sama, Dr. Henry Coanda tadi ya, ilmuwan dari Rumania itu disebutnya, ada yang bocor bentar ya. Ya dok, bentar ya dok, saya jadikan itu dulu dok ya. Itu dulu, sebentar. Di mute aja ya. Oke, udah ya. Sebentar dok, saya matiin dulu dok. Nah, geser pojok. Siapa mau meeting? Bentar. Saya unmute Dokter Andi. Oke. Udah ya. Oke, silakan. Kedengeran kan? Dok. Ya, silakan. Udah ya. Ini kelihatan. Udah jelas. Oke. Oke. Jadi air itu merupakan asupan jadi Henry Coanda tuh bilang kan, water is the most important thing you can put in your body. Tapi dia juga bilang bahwa but not all water is equal. Tidak semua air itu sama. Nah, kalau kita belajar segala macam, termasuk nanti yang kita akan bahas tentang air RO, ada di dunia kesehatan tuh banyak orang menawarkan berbagai jenis air, dari air alkali, air oksi, air hidrogen, air RO, air macam-macam lah, air mineral yang mineral dengan khusus dengan macam-macam caranya. Nah, pokoknya ini ada bahasan khusus, banyak video-videonya di LWG juga. Pokoknya yang air yang paling bagus, yang mirip sekali dengan air-air ajaib yang ada di muka bumi itu air yang mengandung hidrogen, disebutnya hydrogen water. Itu tuh udah di ACC dari Depkes Jepang tahun 66, terus Depkes Korea tahun 78, terus juga terbukti aman 50 tahun, hampir 60 tahun lebih sampai sekarang itu tidak ada efek samping yang berbahaya walaupun dikonsumsi setiap hari seumur hidup sama sama orang tua, anak-anak dan sebagainya. Bahkan terbukti efektif pada banyak sekali penyakit. Jurnal-jurnal itu lebih dari 1000 artikel penelitian, kemudian juga lebih dari 170 penyakit bisa dapat manfaat untuk pencegahan maupun pengobatan dari dapat banyak sekali manfaat bila kita mengkonsumsi secara rutin air hidrogen. Itu sudah harus sesuatu yang harus disyukuri. Banyak orang yang belum tahu, belum paham, belum merasakan manfaat dari si air hidrogen. Ini tuh hal yang sangat besar sekali manfaatnya untuk kesehatan. Jadi bersyukur sekali kalau misalnya kita udah diberi kesempatan untuk memahami tentang air hidrogen ini. Nah, sekarang materi kali ini tuh membahas tentang bagaimana meningkatkan optimalisasi kesehatan melalui air ini, ya. Jadi air hidrogen ini salah satu antioksidan yang terbaik, banyaklah kelebihan-kelebihannya ya. Nah, tapi ini lihat, ini orang yang olahraga ya, tapi sambil ngerokok gitu. Jadi ini tuh kayak gimana ya disebutnya tuh, disebut istilahnya itu apa, pokoknya dia tuh olahraga sehat, olahraga tuh, tapi sambil olahraga tuh dia ngerokok gitu.
si rokoknya sendiri kan merusak kesehatan, tapi dia olahraganya itu bagus buat kesehatan. Nah, itu tuh seperti yang terjadi kalau kita minum air hidrogen pakai air yang biasa kita minum, ya. Jadi kita tuh dapat manfaat kesehatan, tapi pada saat yang sama si air hidrogennya tuh membawa berbagai hal berbagai zat yang bisa merusak kesehatan kita. Nah, itu jadi kayak kayak contrary gitu, ya. Karena apa? Karena sumber air minum di rumah tangga, terutama di kota besar lah, itu di Indonesia itu 40%, itu seluruh Indonesia. Hampir 40% tuh air minum dalam kemasan. Tapi sebenarnya 40% itu tuh kalau kita lihat di kota-kota besar, di Pulau Jawa, di Jabotabek, itu tuh bisa sampai 70%, ya. Di luar Jawa tuh penggunaan AMDK tuh cuman 70% tuh 80% tuh ada di Pulau Jawa dan Jabodetabek, ya. Sementara cuma 20% dari seluruh air minum dalam kemasan itu penjualannya itu di luar Pulau Jawa. Jadi bisa dibilang orang Indonesia tuh, orang di Jakarta itu bisa dibilang 70% di Jakarta nih, 70% di kota-kota besar yang lain juga tuh 70% lebih tuh air kemasan, air minum dalam kemasan. Jadi bisa dibilang terutama tuh dari air minum kemasan lah. Berarti kita tuh minum air hidrogennya atau air yang apalagi kalau nggak minum air hidrogen ya, airnya tuh diminum dari kayak gini semua apapun mereknya, ya. Semua tuh menggunakan kemasannya itu plastik gitu, ya. Nah, kalau kita cari di internet tuh sisi gelap air minum dalam kemasan atau AMDK. Salah satunya itu adalah salah satu yang berbahaya selain untuk lingkungan dan sebagainya itu adalah bahaya pencemaran mikroplastik. Dan ini tuh beritanya tuh bukan sekedar berita yang istilahnya ngarang gitu ya. Kita kalau nyari di internet itu banyak sekali berita-berita situs-situs terpercaya yang membahas tentang bahaya minum air kemasan, bahaya minum air kemasan plastik dan sebagainya, ya. Pertama tuh mikroplastik itu ditemukan pada air yang kita minum dalam bentuk air kemasan kecil, air galon yang sekali pakai gitu ya. Kemudian di 2000 merek apapun yang kita minum di Indonesia itu terdampak gitu. Yang paling terkenal sampai yang merek-merek yang lain, sampai si WHO tuh sampai ngeluarin pernyataan soal mikroplastik dalam air mineral ini. Ini tuh kalau kita lihat situs Institut Teknologi Bandung, di situ tuh kan banyak ilmuwan gitu ya tentang yang berhubungan dengan teknik lingkungan, teknik kimia dan sebagainya. Bikin tulisan mikroplastik itu plastik yang tidak kasat mata dengan bahaya yang mengancam, bahaya yang mengancamnya tuh nyata gitu, tak kasat mata tapi bahaya yang mengancam nyata. Nah, yang masalahnya tuh memang tubuh kita berusaha membuang zat-zat yang berbahaya itu, ya. Dan ternyata tapi karena kandungannya sangat besar di hampir semua air mineral plastik itu tuh 90%-nya bisa dibuang, tapi 10%-nya itu mengendap di dalam tubuh. Kalau cuma sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun mungkin nggak terlalu banyak masalah. Tapi kalau terus-terusan kita minum konsumsi air minum dalam kemasan, walaupun diproses jadi air hidrogen, si mikroplastiknya itu nggak hilang, 10% masuk ke dalam tubuh, 100% masuk ke dalam tubuh, seluruh mikroplastiknya, 90% berhasil dikeluarkan walaupun itu butuh energi, butuh usaha dari tubuh, dan 10%-nya nggak bisa dikeluarin lagi. Nah, itu penelitiannya juga dilakukan bukan sama peneliti ecek-ecek gitu ya. Penelitiannya itu sama State University of New York dengan organisasi media nirlaba di Amerika. Dia tuh menguji 250 botol air minum di 8 negara, termasuk di Indonesia. Hasilnya tuh 93% air minum dalam kemasan tuh jadi mengandung mikroplastik. Ya, jadi nggak hampir cuman 7% yang ternyata tidak mengandung mikroplastik, tapi kebanyakan itu tuh 93% mengandung mikroplastik. Jadi susah banget nyari minuman apapun mereknya yang tidak mengandung mikroplastik. Terus yang ngomong bahwa mikroplastik itu berbahaya itu bukan bukan orang sembarangan. Jadi pakar lingkungan, misalnya ahli toksikologi dari Universitas Indonesia, Budiawan misalnya, mengatakan bahwa akumulasi mikroplastik dalam tubuh itu dapat mengganggu kerja organ vital seperti ginjal dan hati. Padahal ginjal dan hati itu sangat penting untuk membuang racun, memproses segala macam toksin-toksin supaya keluar. Kemudian juga misalnya ini kandungan mikroplastik itu kalau masuk ke dalam tubuh, ia akan tertahan di dalam organ dan sulit diekskresikan. Yang bayangin aja katanya, mikroplastik di lingkungan aja tuh butuh waktu 10 tahun baru bisa diurai.
Nah, bayangin kalau terakumulasi di dalam tubuh manusia, sel tubuh tuh nantinya terganggu fungsinya atau tidak dapat berfungsi sama sekali malah ya. Nah, kemudian bahaya mikroplastik misalnya dari segi kesehatan, yang bilang itu dokter spesialis saraf ya, bilang bahwa kalau kita sering minum mikroplastik itu akan menyebabkan penurunan kemampuan neurotransmitter dan kemampuan mengingat pada otak. Masalahnya kalau orang dewasa bisa timbul berbagai keluhan. Tapi kalau anak-anak itu kan mengganggu perkembangan otaknya gitu ya. Nah, itu juga intinya itu mikroplastik itu dikatakan juga bisa mengganggu sistem imun ya, dan juga menimbulkan stres oksidatif. Hidrogen sendiri menetralisir radikal bebas. Ini si mikroplastik itu menyebabkan tubuh membentuk radikal bebas yang jadi kayak ngabis-ngabisin hidrogennya gitu ya. Nah, terus saya cari di internet tuh, di PubMed itu yang tadi saya bilang, referensi utama dokter-dokter di seluruh dunia sama tenaga kesehatan. Apa sih bahaya mikroplastik itu? Ternyata banyak sekali bahayanya, penelitiannya sangat banyak, jadi nggak cuma sekedar berita-berita di koran aja, ya. Ini misalnya potensial efek dari mikroplastik pada kesehatan manusia, efek dari efek mikroplastik di lingkungan terhadap struktur tubuh dalam struktur organisasi dalam tubuh manusia. Kemudian potensi risiko kesehatan dari mikroplastik, paparan mikroplastik dari mulai yang sekarang terjadi sampai kemungkinan ke depannya seperti apa. Apakah mikroplastik itu suatu ancaman bagi kesehatan manusia, itu dibahas panjang lebar. Jadi kalau ada yang mau bahas, jadi bukan ngarang gitu, itu bukan sekedar berita di situs berita kemudian nakut-nakutin. Tapi kalau kita cari di PubMed, di literatur tuh banyak sekali tentang masalah bahaya mikroplastik ini. Terus juga selain bahaya dari mikroplastiknya, bahayanya timbul karena kebanyakan orang itu nggak tahu bahwa air minum yang kita konsumsi dari galon, dari air minum biasa, itu tuh semua kena sinar matahari gitu ya. Nah, kalau terkena sinar matahari bahayanya apa? Bahayanya itu tuh akan si plastik yang terkena sinar matahari dalam waktu yang lama di pinggir jalan, pada saat pengangkutan, transportasi, akan mengeluarkan 2 zat yang berbahaya buat kesehatan. Namanya BPA, bisphenol A, sama PET, polyethylene tetraklorin, apa gitu lah, namanya panjangnya saya lupa detailnya. Nah, ini tuh kalau polyethylene tereftalat namanya. Ini tuh kalau nyari di internet nih ya, polyethylene tereftalat itu bisa menyebabkan gangguan endokrin. Endokrin itu dari mulai diabetes, tiroid, hormon pertumbuhan, pokoknya organ-organ yang menghasilkan hormon pada wanita, pada pria, makanya menyebabkan gangguan kesuburan ya. Banyak sekali masalah-masalah kesehatan yang timbul kalau misalnya plastik yang kita pakai untuk minum air itu, walaupun kita proses di tumbler hidrogen, itu tuh nanti kalau kena matahari lama keluar yang namanya PET tadi. Ya, PET itu banyak sekali masalah kesehatannya. Itu yang ngomong tuh bukan sekedar koran, berita koran, tapi memang ada jurnal-jurnalnya. Nah, yang lebih terkenal sebenarnya BPA namanya, bisphenol A itu ternyata merupakan salah satu faktor risiko kalau orang biasa minum air dalam kemasan plastik ya. Itu tuh di galon misalnya, yang nemuin bahwa di air kemasan galon itu ada BPA tuh bukan orang yang mau ngerusak bisnis orang kemasan galon, itu BPOM-nya, Badan Pengawas Obat dan Makanan. Ternyata bisphenol A itu ditemukan pada kemasan galon di berbagai daerah di Indonesia ya. Terus juga bahayanya apa katanya? Bahayanya itu bisa mengganggu sistem reproduksi, sistem kardiovaskuler, jantung dan pembuluh darah, perkembangan otak, dapat memicu diabetes, penyakit ginjal, hingga kanker. Kanker tuh makin lama makin banyak, dan kadang-kadang kita bingung ini kenapa tiba-tiba kena kanker gitu. Anak-anak masih kecil, terus tiba-tiba orang dewasa yang sehat gitu ya. Kemudian jadi katanya sih menurut BPOM ini, katanya sebenarnya waktu diproduksi di pabriknya, karena belum kena sinar matahari, nggak ada tuh yang namanya BPA. Tapi terjadinya itu proses pasca produksi lewat transport, dibanting-banting, kena panas gitu. Jadi akhirnya si BPA-nya tuh, si plastiknya itu kena sinar matahari, melarutkan BPA dan PET tadi, kemudian masuk ke dalam air dan nggak bisa dilihat bareng sama mikroplastiknya. Jadi kita tuh dapat bonus kalau minumnya air dalam kemasan itu, dapat bonus mikroplastik, dapat bonus BPA, dapat bonus PET gitu.
Jadi itu tiga-tiganya tuh berbahaya sekali buat kesehatan, walaupun kita proses di tumbler hidrogen. Jadi di dalam air yang kita minum setelah kita proses tumbler itu ada hidrogennya, ada PET-nya, ada mikroplastiknya, ada BPA-nya. Itu yang namanya sambil olahraga, sambil ngerokok tadi gitu, ya. Nah, yang ingetin yang bilang bisphenol A berbahaya juga para peneliti dan pakar internasional. Jadi kata misalnya di pakar Fakultas Kesehatan Masyarakat itu bisa menimbulkan gangguan hormon dan berbagai organ pada manusia gitu ya. Kemudian juga bisa menyebabkan menurut pakar kesehatan masyarakat dari Sumatera Utara Dr. Insinyur Evi Mutia tadi bilangnya bahwa itu bisa mengganggu sistem reproduksi si BPA itu, mempengaruhi fertilitas, risiko terhadap kanker prostat pada pria, penurunan libido, sulit ejakulasi, diabetes, gangguan ginjal, kanker payudara, hingga perkembangan kesehatan mental, autism. Jadi sekarang makin banyak anak-anak yang berkebutuhan khusus, orang tuh kadang bingung kenapanya gitu. Karena dulu misalnya 20-30 tahun yang lalu tuh jarang sekali. Tapi kan sekarang makin lama makin banyak orang yang minum air dalam kemasan, mungkin itu punya pengaruh terhadap peningkatan kejadian mikroplastik. Gak cuma langsung ke anaknya, tapi ibu hamilnya juga minum tiap hari air dalam kemasan, masuk mikroplastiknya pada saat hamil juga berpengaruh ke janinnya gitu. Jadi itu penting sekali dan nggak bisa dihargai sama uang, sekedar uang aja gitu. Makanya banyak botol-botol tuh yang BPA free, artinya botol yang kalau kena sinar matahari kita bawa olahraga tidak mengeluarkan BPA. Dan itu kalau nyari di internet ternyata bejibun sekali penelitian risiko kesehatan dari eksposur terhadap bisphenol A, efek samping kesehatan daripada bisphenol A dan bagaimana mekanisme toksisitasnya sampai menyebabkan rusak. Terus akhirnya alternatifnya ya udah deh kalau biar jangan kena sinar matahari, ya udah kita pakai air galon aja, galon isi ulang, jadi nggak yang langsung datang ke rumah dekat rumah ada yang bikin air galon. Ternyata itu juga risiko kontaminasi malah lebih tinggi ya. Jadi mikroplastik juga nggak hilang karena kan itu si mikroplastiknya tetap aja pakai galonnya pakai mikroplastik walaupun nggak kena BPA, nggak kena PET, tetap mikroplastiknya ada dan malah ada risiko nggak sebagus pengelolaannya itu air mineral dalam kemasan dari merek-merek terkenal, sterilisasinya dan sebagainya. Jadi risiko kena infeksi juga meningkat ya. Jadi ini jadi masalah semua gitu.